Hai guys, welcome back. Hari ini saya mau ajak kalian untuk melakukan wisata religi. Meskipun panas di kota Mekah mencapai 48 derajat Celcius guys. Gak apa-apa, dinikmati aja. Apalagi kalau pergi bersama rombongan, pasti banyak hal seru deh. Dia sare diliput wae tak koyo Iya. diliput Hey Cici. Ini dia peserta. Apa siapa? Tuh ada ustadznya Pak Haji. Mantap Pak Haji nih. Mama. Halo, semangat dong, semangat mana nih? Gak ada yang semangat ini. Semangat kakak Allah. Kita kemana Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dulu? Kita hari ini akan ada city tour, kunjungan sekitaran city tour yang ada di kota Mekah Al Mukarramah, diantaranya ke Jabal Rahmah, ya, tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa, tempat yang sangat amat bersejarah, ya, sambil maju ke depan. Terus, ini yang pertama kita kemana dulu? Pertama aja dulu Pak. Kita akan melewati Masjid Namira, terus Jabal Sur, Oke. ya, diantaranya tempat Padang Arafah, wukufnya orang-orang berhaji. Kita akan juga melewati terowongan Mina, ya, dan nanti kita akan berkunjung ke Jabal Rahmah. Di sana kita bisa berdoa bersama. Pak, perjalanannya seru nggak? Seru atuh. Gimana? Mantap. Selama di Mekah udah berapa kali ini umroh? Baru satu. Nggak ikutan badal kemarin sama itu Pak? Hari ini mau badalin. Oh, badal sendiri ya. Mantap. Terima kasih. Nah, ini satu nih di ujung. Gimana? Udah ngapain aja Pak? sama Di ujung? Oh, lagi tasbihan ceritanya ya. Seru nggak Pak? Alhamdulillah Umrohnya? Alhamdulillah seru. semoga bermanfaat dan jadi umroh mabrur. Mau umroh lagi nggak kira-kira? Insyaallah. Mau lagi ya. Bawa keluarga. Bawa keluarga, amin. tatap dulu tatap dulu termasuk kan kita awali dengan sarapan sudah, dengan doa sudah, dengan senyum kita sedekah. Jadi seteman sebangkunya Haji Haris itu Pada ini nih. udah nggak apa-apa, kita harus awali dengan kebahagiaan, dengan semangat, ya. Allahumma sholli, selamat sehat, Sayyidina Muhammadin hibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa tahu ilmunya, ya. Fakul leman dikiri ya amaluhu madudatun latufal, ya. Setiap orang yang beramal tidak diawali dengan ilmu, maka amalnya tertolak sia-sia, cuma-cuma. Nauzubillahi min dzalik. Oke. Terus di samping kita harus punya ilmu, yang kedua diiringi agar tidak sia-sia, tidak cuma-cuma, tidak berkorban tenaga, waktu, pikiran, tidak berkorban biaya juga, tapi senang biasa beribadah, maka harus diiringi dengan niat yang baik. Apa yang kita langkahkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu. Jadi kita semuanya berangkat dari rumah, dari Indonesia sampai ke kota Mekah Al Mukarramah ini antara semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan pasti saya ini benar-benar atas izinnya. Kalau tidak ada izinnya, tidak ada kehendaknya, walaupun diniatkan, walaupun dicita-citakan, berangkat nggak Bu? Nggak bisa berangkat, ya. Jadi niat dulu. Semuanya ini adalah Gunung Izzah. Gunung ini tempat perjalanan kita di saat di
di kalangan Jabal Sur itu bisa di jalan-jalannya di tempat-tempat yang mulia ini. Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sembunyi bersama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di Jabal Sur? Itu semuanya pada kalangan orang-orang kafir Quraisy itu benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satunya itu adalah pamannya sendiri, yaitu ada Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Masya Allah. Inilah kebencian saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kenapa kita mengunjungi ke tempat yang mulia itu, karena kita itba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini cuma mengambil barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengunjungi ke tempat ini termasuk syiar. Ini adalah itu termasuk iman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, beginilah tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia itu adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu adalah sangat benci kepada Rasulullah. Dia mengumpulkan tentara-tentara orang-orang kafir Quraisy di daerah Nahdiyah. Oke, perjalanan awal kita mampir ke Jabal Sur. Kalau kamu mengikuti sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW, kamu pasti tahu bahwa tempat ini sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Jabal Sur menjadi lokasi persembunyian Rasul bersama para sahabat yang ingin hijrah ke Madinah. Namun kaum Quraisy yang membenci Rasulullah berusaha untuk mengejar dan membunuh Nabi tercinta kita. Lantas di Gua Sur inilah Nabi Muhammad bersembunyi. Dan dengan pertolongan Allah, tiba-tiba di depan gua secara ajaib terdapat sarang laba-laba dan burung merpati yang menutupi mulut gua. Seakan gua tersebut telah tertutup sejak lama, hingga kaum Quraisy pun tak tertarik untuk memasukinya. Ya guys, kuasa Allah lah yang membuat Nabi Muhammad dan para sahabat selamat dari kejaran kaum Quraisy. Nah, bagi ini sangat penting sejarah ini Bapak Ibu ya. Sejarah ini di tempat ini sangat penting, yaitu adalah sejarah Jabal Sur, juga Jabal Rahmah, kemudian itu adalah Mina, kemudian Musdalifah. Bagaimana Rasulullah SAW ini bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi sahabat Abu Bakar ini selama bersama dengan Rasulullah ini di Gua Sur ini adalah dalam keadaan sabar, karena menemani Rasulullah sampai Abu Bakar itu digigit ular, kakinya digigit ular, Masya Allah, saking sabarnya. Tapi meskipun Abu Bakar ini digigit ular ini takut mengganggu, takut mengganggu tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sahib yang sangat mulia dan juga itu adalah mertua. Sampai Abu Bakar ini sampai dijuluki As-Siddiq, karena itu teman yang sejati, Masya Allah. Dia itu adalah ini teman yang sejati. By the way, pemerintah Arab Saudi tak menganjurkan para jemaah untuk mendaki Jabal Surya dengan alasan keamanan. Cukup dinikmati dari bawah juga udah cukup kok. Next kita lanjutkan ke Jabal Rahmah. Itu pada membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, itu senangnya Masya Allah luar biasa Bapak Ibu, Masya Allah, senangnya Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu, Masya Allah, sudah dapat pahala bisa menghapus dosa-dosa kecil. Ini kehebatan di padang Arafah. Kalau saya ini setiap tahun pasti naik haji. Setiap tahun membawa jamaah, kadang jamaah fulus, haji fulus, atau apa namanya, furada, kita membawa jamaah di waktu musim haji. Masya Allah, inilah tempat-tempat yang mulia. Nanti sebentar lagi kita sudah sampai ke tempat Jabal Rahmah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah itu seorang itu pada wukuf di padang Arafah. Tanggal 10-nya itu jamaah haji itu pergi ke Musdalifah dan juga memilih batu kerikil ya untuk persiapan melempar setan.
Bukit di Arafah yang letaknya dekat dengan Masjid Namirah ini menjadi lokasi wisata yang kerap dikunjungi oleh para jemaah haji yang melakukan wukuf. Lokasi ini menjadi tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga karena melanggar ketentuan Allah. Mana kita Pak? Kemana kita? Jabal Rahmah ya? Mana grup kita? Sayangnya saat saya berkunjung ke sini, Jabal Rahmah lagi ditutup guys. Kemungkinan karena tengah dibersihkan untuk menyambut para jemaah haji tahun ini. Apalagi banyak sekali coretan yang dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab yang memiliki pemahaman keliru tentang Jabal Rahmah. Banyak yang mempercayai bahwa jika kita menuliskan nama seseorang, maka orang itu akan menjadi jodoh kita selamanya. Tapi hal itu nggak benar ya guys, tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Jadi jagalah situs bersejarah dengan tidak melakukan perbuatan yang merusak. Berikutnya mari kita mengenal Masjid Namirah. Masjid yang terletak di atas padang pasir di kota Arafah ini memiliki luas 110.000 meter persegi dan ditopang 6 buah menara besar. Padang Arafah, Rasulullah ini sholat di tempat ini bersama sahabatnya dan juga bersama pengikutnya. Masya Allah, di tempat yang mulia ini sesuatu yang disehingga oleh Rasulullah SAW itu dimuliakan oleh Allah. Dibangun masjid. Masya Allah, kita beda makhluk, tapi makhluk itu sama, tapi beda seperti itu. Beda pilihan, Masya Allah. Inilah baru sekarang ini Pak Ibu, ini masjid ini ditutup kecuali itu dalam musim haji itu dibuka. Masing-masing menara memiliki ketinggian sekitar 60 meter. Selain itu, masjid ini memiliki 3 buah kubah besar dan mampu menampung hingga 350.000 orang. Di lokasi inilah Rasulullah SAW sempat mengerjakan sholat zuhur dan asar secara jamak dan qashar. Bahkan Rasulullah juga berkhutbah untuk melakukan risalah. Masjid ini menjadi tempat yang dilalui Rasulullah saat pertama kali berhaji. Karena air Zam-Zam itu bukan air sembarangan itu Air itu adalah mukjizat, air itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan air sembarangan itu. Ya, air Zam-Zam itu terus subur itu, Bu.
itu minuman itu tamu Allah. Makanya setiap botol segala penyakit, asalkan al yaqinu la yazalu bisyak, harus kita yakin kepada Allah bahwasanya air Zam-Zam ini adalah air yang obat, air yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sempat mendirikan tenda dan membangun masjid yang diberi nama Namira. Berikutnya kita akan melihat sejumlah tempat yang digunakan oleh para jemaah haji untuk menjalankan ibadah. Di antaranya Musdalifah, Padang Arafah, dan Mina. Wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah haji berdiam diri di Padang Arafah sambil membaca doa. Tanpa melakukan wukuf, maka haji bisa tidak sah. Di hari Arafah, Allah dan para malaikat menyaksikan hambanya berkumpul. Selain itu, ibadah wukuf jadi penggambaran peristiwa padang mahsyar serta kehidupan akhirat. Jadi nggak heran guys, jika wukuf di Arafah menjadi ibadah paling berat. Karena berdiam diri di atas bukit yang panas bukanlah perkara mudah. Namun, nilai ibadahnya pun sangatlah luar biasa. Wallahu a'lam. Sementara itu, Musdalifah merupakan daerah terbuka antara Mekah dan Mina sebagai lokasi bermalam setelah bertolak dari Arafah. Membaca salawat, memilih satu batu untuk salawat istighfar sallallahu alaihi Muhammad. Ini untuk melemparkan syaitan. Persiapan melemparkan syaitan di Jumat. Di sini para jemaah mengumpulkan batu kerikil untuk melempar jumroh, yakni penggambaran saat Nabi Ibrahim digoda oleh setan, lalu Nabi Ibrahim melempari setan dengan batu. Dia itu di tempatnya di sini. Tapi di sini ini tempatnya, di sini adalah penyerangan itu ketika Rasulullah SAW Raja Abraha ya, tahun gajah itu ya. Iya. Abraha ya. Iya. Abraha dia. Betul. Dia itu menyerang Ka'bah. Di sini tempatnya itu, tempat tinggalnya itu adalah Abraha. Dia itu, masya Allah. Di sini itu penuh. Di sini itu semua itu dipakai tenda semuanya. Apa dipakai AC semuanya sekarang itu dibangun nih, semua dibersihkan lagi. Ya. Terowongan itu nanti ya. Terowongan itu nanti. Nah, sebentar lagi kita. Mina juga menjadi lokasi penting saat berhaji. Disinilah tempat Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, meski dengan hati yang berat. Dan karena ketaatannya itulah, tiba-tiba Allah mengganti Nabi Ismail dengan hewan sembelihan, hingga hal ini pun menjadi awal mula syariat Islam untuk melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Semuanya penuh. Wala Aqabah. Ini ada terowongan. Ini yang bentuknya itu terowongan itu yang nomor 2. Ini terowongan yang paling lama, ya paling lama itu terowongan itu di depan itu. Yang nomor 2 itu terowongan itu terjadi antara orang Indonesia dan orang luar, orang hitam. Yaitu cuma terowongan cuma satu seperti itu, Bu. Jadi dia itu lampunya mati. Jadi itu hawanya itu mati juga semuanya. Jadi itu Indonesia dan orang-orang luar itu benturan, Bu. Itu orang hitam begini jalannya terus begini, Bu. Jadi itu saling berhadapan-hadapan begini. Ya banyak mati, Bu. Pada Indonesia banyak yang mati, masya Allah, luar biasa. Maka itu dikuburkan dulu itu dikuburkan di Makla. Sekarang itu dipindah
kubur itu diambil lagi, jasadnya dipindah ke tempat syariah di tempat syariah, tempat itu syariah, tempat kubur itu syariah Indonesia seperti itu. Nah itu di sini, di situ Bu, terowongan itu Bu, terowongan Mina itu yang paling kuno. Ya itu yang dua itu ya, tapi sekarang itu tidak dipakai seperti itu. Ya tidak dipakai karena sekarang itu itu dibuat beberapa terowongan supaya jemaah-jemaah itu supaya enak. Di sini tempatnya ini. Oke, segitu dulu guys video saya kali ini. Tetap ikuti perjalanan umroh saya berikutnya ya. Bye!